Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibul fadilah Romo Kiai Haji Baihaqi, Kiai Haji Sarkawi, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Baihaqi, yang saya hormati dan saya muliakan. Begitu juga dengan putra-putra beliau, keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan para kiai, para alim ulama yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat saya kepada mereka. Para hadirin segenap panitia majelis ini dan para santri-santriwati yang saya banggakan, begitu juga dengan segenap hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita teruskan, mari bersama-sama kita membaca sholawat ya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita diberi nikmat iman, kita diberi nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka, berkumpul di tempat yang mubarak ini.
di pondok pesantren As-Salafiyah. Mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tua-tua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang digaji oleh para santri santriwati di tempat ini mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara dan agama. Para tokoh masyarakat, kepala desa yang saya hormati dan saya muliakan, dan para orang tua dari santri santriwati yang berbahagia, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi di dalam hadisnya mengatakan ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia ini, para adik-adik, para hadirin, adalah sawah ladang untuk akhirat. Apa yang kita tanam di alam dunia ini, itulah yang akan kita petik nanti di alam akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramal soleh, kita mengaji, kita menuntut ilmu, maka nanti yang kebaikan itu kita petik nanti di alam akhirat, tidak lain dan tidak bukan adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menanam keburukan, orang yang menanam kejelekan, nanti yang kita petik adalah kejelekan di alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua selamat dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, marartu laila usriya 'alan nar. Ketika aku melewati api neraka, kata Nabi, ketika aku di Isra dan di Mi'rajkan, fawajadtu aktsara ahliha fuqara. Yang paling banyak, kata Nabi, ketika aku melihat di api neraka itu, yang terbanyak adalah fakir miskin. Jadi adik-adik sekalian, nanti yang paling banyak di neraka adalah fakir miskin. Alhamdulillah, di tempat ini, di desa ini, orangnya kaya semua. Amin. Yang paling banyak, kata Nabi, penghuni neraka neka orang miskin. Ini para sahabat Nabi ketika mendengarkan hadis ini, beliau tegang dan bingung. Sahabat Nabi tegang dan bingung. Tegang karena kebanyakan sahabat dari kanjeng Nabi Muhammad itu adalah fakir, adalah miskin. Yang kaya cuma beberapa orang aja. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hanya itu. Yang lainnya fakir miskin. Mereka tegang karena kanjeng Nabi mengatakan terbanyak penduduk surga, penduduk neraka adalah fakir miskin. Mereka tegang. Dan mereka juga bingung karena kanjeng Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di alam akhirat bersama-sama orang miskin. Ini doa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kenyataan, para hadirin, keadaan kanjeng Nabi sangat sederhana sekali, sangat miskin sekali Nabi Muhammad itu. Di dalam kitab Maulid berjanji mengatakan beliau itu seorang pemimpin, wa yahsibu ala badnihil hajra minal ju' faqad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin yang selalu mengganjal perutnya dengan 3 batu.
untuk menahan lapar, padahal kunci kekayaan bumi ini ada di tangan beliau, ada di genggaman beliau. Itu Nabi Muhammad bahkan pernah ditawarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunung Uhud akan dijadikan emas, kerikil-kerikil di kota Madinah akan dijadikan emas untuk kanjeng Nabi. Tapi Nabi mengatakan, ya Rabbi inni uhibbu an aju'a yauman wa ashba'u yauman. Ya Allah, aku lebih suka sehari lapar, sehari kenyang. Indama ju'tu tadarratu ilaik, ketika aku ini lapar, maka aku dapat merasakan kelaparan orang-orang yang miskin, aku dapat merasakan kelaparan anak yatim piatu, maka aku sabar, aku munajat kepadamu ya Allah. Ketika aku kenyang, wa indama syabitu hamidtuka ya Rabb, ketika aku kenyang maka aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itulah pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tretan, para hadirin, mana ada pemimpin seperti itu, terutama di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini luar biasa pemimpin-pemimpin kita, keadaannya luar biasa, baru menjabat sudah punya bensin, punya macam-macam, segala macam dimakan. Yang korupsi itu merata, hanya sebagian saja yang jujur, tapi kebanyakan mereka banyak yang korupsi. Pemimpin-pemimpin kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dapat menyentuh pemimpin yang akan datang, dapat menyentuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di alam akhirat bersama-sama orang miskin. Sampean adik-adik mau doa seperti itu? Tidak mau, minta kaya. Saya termasuk saya. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan katsiran thayyiban, itu doa kita. Tapi kanjeng Nabi begitulah. Para hadirin rahimakumullah, keadaannya luar biasa. Sayyidina Umar ibnul Khattab, seorang pahlawan, seorang macan padang pasir, singa padang pasir, ketika masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar menangis bercucuran air mata, ditegur oleh Rasulullah, kenapa engkau wahai Umar menangis? Mana kegagahan kamu? Mana kegagahan kamu? Kamu adalah singa padang pasir, kenapa engkau menangis seperti anak kecil? Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Aku melihat keadaanmu begini wahai Rasul, di dalam rumahmu yang sempit, yang kecil, cuman ada tikar kasar terhampar, kemudian segenggam gandum di pojok bilik dan kendi untuk air minum, hanya itu wahai Rasul. Sedangkan Raja Persia dan segala macam Raja Persia semua berumahnya, istananya yang megah dikelilingi oleh kebun-kebun bunga gemericik, di bawahnya ada sungai menambah keindahan istananya. Sedangkan engkau ya Rasul, engkau adalah Sayyidul Anbiya wal Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kenapa engkau menderita semacam ini wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Umar, jangan samakan aku dengan mereka, aku ini adalah utusan Allah, tugasku hanya satu, keinginanku hanya satu, aku ingin menyelamatkan umatku, aku ingin umatku itu selamat. Biar aku menderita semacam ini, tapi umatku biar kaya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang luar biasa. Para hadirin, beliau minta miskin. Para sahabat yang mendengar tadi bingung dan tegang karena terbanyak adalah miskin, dan bingung karena Rasulullah pernah doa kepada Allah ingin menjadi orang miskin. Ditanya oleh para sahabat,
wahai Rasulullah, hal minal mal, apakah mereka itu miskin, tidak punya harta kekayaan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, oh enggak, mereka itu kaya, banyak hartanya. Apakah mereka miskin, tidak punya kendaraan onta pada saat itu? Oh tidak, mereka punya, sekarang banyak mobilnya. Apakah mereka miskin, tidak punya rumah? Tidak, rumahnya bagus, rumahnya banyak. Lalu miskin apa wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, bal minal ilmu, minal ilm wal amal. Mereka miskin ilmu, mereka miskin amal. Itulah yang terbanyak di neraka jahanam, naudzubillah. Orang-orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya amal, tempatnya, katakan, terbanyak penduduk api neraka orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Oleh karena itu kita bersyukur, para adik-adik, kita bersyukur sekali ada pondok pesantren salafiyah dapat mendidik adik-adik sekalian menjadi orang-orang yang berilmu. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, kata Nabi. Siapa yang ingin sukses di alam dunia dengan ilmu, itulah yang akan mengarahkan menuju kesuksesan. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin di alam senang, sukses di alam akhirat, di surganya Allah, dengan ilmu itulah yang akan menghantarkan menuju keselamatan, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin hidup sukses di dunia dan akhirat, dengan ilmu itulah yang akan menghantarkan kita menuju kesuksesan di alam akhirat, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sama para adik-adik, para hadirin, menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Orang yang berilmu hidupnya akan sukses, orang yang berilmu hidupnya akan bahagia, akan tenang. Di dalam beribadah dia akan tenang. Orang yang berilmu di dalam segala macam hal dia akan tetap teguh di dalam agama ini. Tapi kalau sudah tidak berilmu, naudzubillah, menjadi bingung mereka ketika hidup di alam dunia. Ada satu cerita, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para adik-adik, ada satu riwayat. Ada seorang ulama, seorang kiai, mempunyai satu-satunya putra yang dinamakan Abdullah. Abdullah ini satu-satunya putra dari satu kiai yang besar, banyak santri-santrinya, banyak, luar biasa. Tapi putranya satu-satunya yang bernama Abdullah ini agak ngaleman. Apa ngaleman itu dalam Madura? Ngaleman, lebih alman, tidak mau menuntut ilmu. Di pondoknya sendiri dia tidak kerasan, tidak menuntut ilmu. Akhirnya oleh bapaknya sang kiai dipondokkan di tempat lain. Baru beberapa hari kabur, tidak kerasan. Kemudian ditaruh di temannya, ayahnya yang lebih jauh, minggat. Jadi tidak mau menuntut ilmu, balik ke tempatnya. Dia makan tidur di rumahnya, lebih tidak mau menuntut ilmu. Sampai jejaka, sudah jeka, akhirnya dikawinkan oleh ayahnya. Subhanallah, para hadirin, takdir Allah terjadi. Ayahnya sang kiai tidak sakit, kena serangan jantung dan meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Santri-santrinya ngadakan tahlilan,
1 hari, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7. Kemudian terus sampai 40 hari. Abdullah dipanggil oleh ibunya, wahai Abdullah, sampai kapan kamu ini demikian? Sampai kapan kamu? Santri sudah mulai banyak merosot, banyak yang pulang, tidak ada yang mengajar. Kamu sudah tidak pernah menuntut, tidak pernah belajar, tidak berusaha, tidak dagang, sedangkan keuangan ayahmu sudah mulai dimakan setiap hari, sudah merosot. Sampai kapan? Sampai habis, kata ibunya. Si Abdullah rupanya tergerak hatinya, tertusuk hatinya, menangis dia Abdullah, menyesal kenapa dulu tidak menurut ayahnya untuk menuntut ilmu. Menangis itu si Abdullah. Kemudian masuk ke kamar ayahnya, dilihat di situ banyak kitab-kitab. Dia mau membaca kitab, tidak pernah belajar, tidak bisa membaca kitab. Kemudian melihat jubah ayahnya, songkok ayahnya, thawb ayahnya, dilihat, dia meneteskan air mata. Kemudian Abdullah berpikir, akhirnya dapat ide juga ini Abdullah, wah, mulai sekarang saya mau dagang. Santri-santri ayahnya banyak di desa seberang, saya mau pakai pakaian ayah saya, mau pakai top, mau pakai jubah, mau pakai imamah, saya akan datang membawa dagangan. Abdullah sudah kumpulkan minyak wangi segala macam untuk dijual. Itu si Abdullah pasti akan laris di desa seberang, banyak santri-santri ayahnya. Jalan Abdullah berangkat ke sana. Sampai para jamaah, para hadirin di desa seberang, Abdullah berangkat ke tempat kiai setempat yang murid dari ayahnya juga. Kemudian sampai di rumahnya, ternyata sang kiai di masjid. Kemudian dia ke tempat rumah-rumah santri-santri yang lain, dan mereka pun gak ada di rumah, mereka semua kumpul di masjid. Wah, kebetulan, kata Abdullah, mereka sedang kumpul, sekali gelar maka habis dagangannya, pikir Abdullah. Begitulah para hadirin, berangkat dia ke masjid. Sampai di masjid ternyata jenazah di masjid. Mereka kumpul, ada jenazah. Si Abdullah masuk, murid-murid begitu melihat Abdullah, mereka gemuruh, ribut semua. Si kiai menoleh, dilihat ada Abdullah pakai pakaian ayahnya, mirip dengan ayahnya. Maka sang kiai berdiri menyambut Abdullah, ahlan wa sahlan ya Abdullah, ahlan wa sahlan ya putra kiai, mari dimasukkan. Itu Abdullah disambut dengan gemuruh. Akhirnya dibawa ke tempat di depan sendiri, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai di depan jenazah, kemudian si kiai berpidato, alhamdulillah, kita bersyukur sekali, si jenazah ini mendapat cucuran rahmat, keberkahan dari Allah, karena putra kiai kita telah hadir di tempat ini, mudah-mudahan mendapat cucuran rahmat. Dan kami minta kepada Abdullah untuk menjadi imam sholat jenazah. Pucat itu Abdullah, para hadirin. Si Abdullah tidak pernah belajar, tidak mengerti cara-cara sholat jenazah, bingung dia. Mengatakan kepada sang kiai, jangan kiai, bas antum saja kiai, antum saja, jangan saya. Enggak, ini permintaan dari semua. Akhirnya dorong, terpaksa Abdullah mengucapkan Allahu Akbar di depan jenazah. Si murid-murid, santri-santri semua di belakang ikut juga Allahu Akbar. Agak lama sedikit, Abdullah Allahu Akbar, rukuk si Abdullah. Si murid-muridnya pun tidak sadar ikut rukuk semuanya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, iktidal, Allahu Akbar, sujud. Sang kiai keringat keluar, para hadirin. Kemudian naik lagi Allahu Akbar, sholat jenazah 2 rakaat.
Selesai salam, sang kiai menegur, wahai Abdullah, kenapa sholatnya begini? Loh, bagaimana lagi wahai kiai? Ya sudah ini, tidak bisa kata kiai, kalau sholat jenazah itu cuma 4 takbir, itu kalau biasa, tapi jenazahnya ini kiai luar biasa katanya, jenazahnya luar biasa, banyak dosanya, jadi pakai takbir dan pakai rukuk dan segala macam. Inilah para hadirin orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Laisal yatim man mata waliduhu, innal yatim yatimal ilmi wal adabi. Bukanlah disebut yatim, kata Sayyidina Ali, orang yang ditinggal wafat oleh bapaknya, tapi yatim yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena itulah Kanjeng Nabi mengatakan, kun aliman, jadilah kamu seorang yang berilmu, seorang ulama, belajar, jadilah seorang ulama. Kalau tidak bisa, au mustami'an, atau muta'al, atau kamu jadi santri, kun aliman au muta'alliman, jadi santri, belajar, masuk ke pondok pesantren, belajar sama kiai. Kalau tidak bisa, sibuk dan lain sebagainya, maka al mustami'an, kun aliman au muta'aliman au mustami'an, mendengarkan ada pengajian di masjid, di musola, di pesantren, datang mendengarkan majelis ilmu. Kalau tidak sibuk, ini buat orang-orang tua sebetulnya, kalau sibuk tidak bisa datang, maka jadilah muhibban, cinta kepada para ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada orang-orang yang berilmu. Jangan sampai menjadi yang kelima, fatahlik, kamu akan hancur. Apa kelima? Sudah ulama tidak jadi, kemudian santri tidak mau belajar menjadi santri, tidak mau mendengarkan, hadir di majelis taklim dan lain sebagainya, tidak cinta kepada para alim ulama, para kiai, maka kamu akan hancur, kamu akan celaka, naudzubillah min dalik. Jadi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tuntutlah adik-adik, tuntut belajar dengan semangat, ya, belajar dengan semangat, terutama di zaman sekarang ini zaman luar biasa yang akan merusak moral akhlak, terutama generasi muda kita. Dengan ilmu, insya Allah adik-adik semua terjaga dari segala macam kerusakan moral, kerusakan akhlak. Begitulah para hadirin yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, tempatnya api neraka adalah orang-orang yang tidak punya amal. Orang yang tidak punya amal, itulah tempatnya nanti di neraka jahanam, naudzubillah min dalik. Astaghfirullah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an, amalan makbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni amalan salihan wa wafiqni amalan makbula. Sing durung salat ayo salat, paham ya? Sing durung salat ayo salat, sing durung poso ayo
ayo poso, sing durung zakat ayo zakat, sing durung haji ayo haji. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula. Sing durung sadar ayo sadar, sing durung eling eling, sing durung siap ayo siap, sing durung mati tobat. Cok mati yo tobat to, ya toh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manil aqyas, ketika ditanya siapa orang yang cerdas itu wahai Rasul, siapa orang yang beruntung, orang yang paling pandai wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu mengingat kematian, mengingat mati. Wa asadduhum lahul istidad, kemudian dia mempersiapkan diri untuk bekal alam, untuk alam akhirat, bekal untuk mati, yaitu beramal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa, orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kata Gusti Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, jangan kamu melupakan Allah subhanahu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an, jangan kamu dilupakan oleh harta kamu, oleh putra-putra kamu, oleh dunia kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk ngurusi dunianya, lupa kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk ngurusi bisnisnya, lupa dikirnya kepada Allah. Sibuk ngurusi politiknya, tidak sholat, lupa sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa ibadahnya kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Gusti Allah. Siapa yang berbuat demikian tergolong orang-orang yang merugi. Kalau tidak merugi, kalau tidak mau menyesal, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, infakkan, belanjakan rizki yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah rizki itu berupa harta kekayaan? Maka harta kekayaan infakkan, belanjakan untuk fakir miskin, untuk armalah, untuk pondok pesantren, untuk madrasah, untuk amalan-amalan kebaikan dan lain sebagainya. Yang punya harta kekayaan, infakkan, belanjakan. Yang punya rizki kesehatan, gunakan kesehatannya untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya rizki berupa pangkat, jabatan, kedudukan, gunakan jabatannya untuk agama Allah, untuk li'ila kalimatillah. Sebelum kamu mati, kata Allah, kalau kamu mati pasti kamu menjerit, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau bisa engkau tunda kematian ini, ya Allah, sebentar, sehari, la asaddaqa wa akun minas solihin, maka aku akan infakkan semua hartaku, akan sodakohkan semua hartaku, ya Allah, dan aku akan menjadi orang yang soleh, aku akan sholat, akan ibadah. Kasep para hadirin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza balagatit taraqiya wa qila man raq, kalau sudah ruh di kerongkongan, kaki sudah tidak bisa digerakkan,
keluarganya bingung kemana akan dibawa, ke rumah sakit, ke tabib dan lain sebagainya, wakilaman roh, kemana akan dibawa solusinya. Tapi semuanya sia-sia. Ila rabbika yauma idinil masa, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, para hadirin hadirat, apa artinya harta kekayaan tidak kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa artinya kita punya harta tapi tidak mendidik anak kita, dimasukkan ke pesantren untuk biaya, untuk segala macam biaya dari murid-murid, dari santri-santri, dari putra-putranya? Tidak ada artinya, semuanya harta kekayaan. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemana kita akan pergi? Tidak lain kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu dan amal inilah yang akan menghantarkan kita menuju keselamatan, kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita harus ingat, pula ben panjenengan harus ingat ya, bahwa kita hidup di alam dunia ini enggak lama, hanya sebentar. Hidup ini bukan hanya di alam dunia. Ibu-ibu, para hadirin, para santri, hidup ini bukan cuma di alam dunia. Al-Imam Al-Habib Abdullah di dalam kitabnya Risalatul Ittikar wal Iktibar, beliau mengatakan kita manusia ini hidup di alam, 5 alam kehidupan, 5 tahap kehidupan. Yang pertama sudah kita lakukan, yaitu kita pernah hidup di alam butun, alam rahim ibu, 9 bulan 10 hari. Kemudian kita pindah di tahap yang kedua saat ini di alam dunia. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Kita lahir hanya menangis, bersimbah darah, berbau amis dan telanjang bulat. Makanya jangan sombong, kata Gusti Allah, jangan sombong. Kita tidak punya apa-apa, kita lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan kamu rizki, diberi telinga untuk mendengar, kemudian diberi mulut untuk berbicara, kita diberi tangan, kita diberi kaki untuk berjalan, kemudian diberi mata untuk melihat dan hati untuk perasaan dan lain sebagainya. Wa ja'alakum sam'al absara wal afidah la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia tahap kedua saat ini cuman 60-70 tahun. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur panen umur umatku ini 60-70 tahun, kata Nabi. 67 tahun dengan berbagai macam suka dan duka. Allahu khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kata Allah. Kamu dilahirkan, kamu mulai dan dilahirkan dari yang lemah, dari bayi lemah, kaget menangis, pipis menangis, buang air menangis, lapar haus menangis, kemudian jalan mulai merangkak, kemudian menjadi besar, umur 16 tahun 70 tahun menjadi kuat, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, menjadi kuat, menjadi remaja seperti adik-adik remaja, kemudian yang perempuan cantik-cantik, yang laki gagah-gagah 17 tahun. Enggak lama, kata Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, paling 25 tahun 30 tahun. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian menjadi lemah kembali, kemudian wasyaibah, menjadi tua.
Ada seorang profesor doktor mengatakan kalau sudah umur 40 tahun, adik-adik sekalian, umur manusia 40 tahun macam-macam datang, terserang 10B. Jadi kalau sudah 40 tahun manusia terserang 40B. B pertama adalah beruban, rambut mulai menjadi putih. Itu dulu 40 tahun putih, sekarang ini 25 tahun sudah putih. Kenapa ya? Mungkin karena banyak pikiran, semua serba mahal, maka cepat putih. Nabi Allah Ibrahim 80 tahun baru ada ubannya satu di jenggotnya. Heran itu Nabi Ibrahim, "Mahadha ya Rabb, apa ini ya Tuhan?" Dijawab, "Hadha syaibah ya Ibrahim, ini kewibawaan wahai Ibrahim." Kata Nabi Muhammad, "Hadan nur, itu cahaya." Jadi putih uban itu cahaya, kata Nabi SAW. Itu Nabi Ibrahim menjerit, "Zidni, zidni, zidni ya Rabb, tambahi ubanku ya Allah, tambahi putihku ya Allah, minta ditambahin." Tapi kaji Ibrahim di tetangga saya, rambutnya putih disemir merah, para hadirin yang rumah. Padahal itu cahaya, kata Kanjeng Nabi. B pertama adalah beruban, B kedua adalah budak, mata mulai, telinga sudah mulai tidak mendengar. Kemudian B ketiga adalah beser, suka kencing, sedikit-sedikit ke kamar mandi, apalagi kalau sudah malam. Saya sendiri, para hadirin, 1 jam sekali mesti ke kamar mandi. Sudah umur 60 tahun lebih, suka beser. Itu B yang ketiga. B yang keempat, bogang, mulai copot satu persatu, satu lobang ditembel belakangnya lobang, kemudian satu copot dikasih palsu, besoknya belakangnya, akhirnya habis, tinggal 2. Cucunya nyanyi, burung kakak tua hinggap di jendela, kakek nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ini sudah merupakan, sudah kebiasaan, ini sudah gigi mulai berjatuhan. Kemudian yang keempat, bureng, mata sudah mulai tidak bisa melihat, baca Al-Quran pakai kacamata, baca Quran pakai kacamata. Itu B yang kelima. Dan yang terakhir, B ke-9 adalah bungkuk, ya, sudah mulai kembali seperti terantak-terantak, kadang-kadang seperti anak kembali. Kalau uban sudah mulai bertabur, kalau mata sudah mulai kabur, kalau pipi sudah mulai kendur, kalau gigi sudah mulai gugur, maka manusia sudah dekat dengan liang kubur. Al-qabru gobron, kata Nabi, kuburan itu ada 2, imma rawdah riyadil jannah wa imma hufar min hufarin niran. Kuburan 2, taman dari taman surga ataupun lubang dari lubang api neraka, tergantung amal ibadah kita. Para ulama kita, para kiai, para wali songo, ayah-ayah kita yang soleh-soleh sekarang di alam barzah, di tahap yang ketiga, amal di alam kubur, mereka seperti di taman-taman surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beramal soleh, tidak beribadah, na'udzubillah, seperti di lubang-lubang api neraka, na'udzubillah min dzalik. Alam penantian. Sayyidina Utsman bin Affan ketika melihat kuburan menangis, para adik-adik sekalian, menangis. Ditanya oleh yang lainnya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa melihat kuburan menangis sedangkan engkau bercerita tentang padang mahsyar, engkau tenang-tenang saja, tapi melihat kuburan engkau menangis?" Dijawab oleh Sayyidina Utsman, "In kuntu fil mahsyar kuntu ma'an nas." Ketika aku berada di padang mahsyar nanti, aku tidak sendirian, aku bersama-sama manusia semua, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dikumpulkan di padang mahsyar. In kuntu fil qabr ma ma'i ahad. Tapi ketika aku di kuburan, aku cuman sendirian, temanku adalah cacing-cacing tanah.
kalajengking, ular dan lain sebagainya. Wadhalika abki, dan itulah yang membuat aku menangis, kata Sayyidina Umar. Al-qabru awwalu manzilin fi manazilil akhirah, kata Nabi, kuburan awal kita di alam akhirat. Wa inna jaminhu sahibuhu fa innahu aisara minhu. Kalau selamat di kuburan, maka seterusnya akan selamat, tambah hari tambah nikmat. Wa in lam yanju minhu sahibuhu fama asyaddu minhu. Kalau sudah tidak selamat di kuburan, maka siksanya lebih dahsyat setiap hari sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai di anti nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para hadirin, di alam, di tahap yang ketiga alam kubur ini kita menunggu sampai nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Kan dibangkitkan manusia dan dari alam kuburnya, dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya. Wal wasnu yauma idinil haq, kata Allah. Timbangan itu sangat benar, sangat pasti, kata Allah. Wa man taqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radhiyah. Orang yang timbangan amal kebaikannya itu banyak, maka dia dalam kehidupan yang sangat indah, yang sangat dimuliakan Allah, yang diridhoi oleh Allah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amalnya sedikit, amal ibadahnya titik, sedangkan amal kejahatannya banyak, ketika ditimbang maka dia ditempatkan di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya nar hamiyah, naudzubillah min dalik. Di timbangan setelah itu, para hadirin, di tahap yang kelima, di tahap kelima manusia dikumpulkan menjadi dua bagian, sebagian ke neraka dan sebagian ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina tadhabun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemana kalian akan pergi? Mau ke neraka ataupun mau ke surga, tergantung amal soleh kita, amal ibadah kita ketika di alam dunia ini. Oleh karena itulah, perhatikan para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di alam dunia inilah yang menentukan nasib kita ketika kita nanti di alam akhirat. Kalau kita mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beramal ibadah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para ulama-ulama, para wali songo, terus sampai di kiai-kiai ini, maka insya Allah kita akan dapat di rombongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesehatan kepada para alim ulama, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memasuki bulan Ramadan yang sudah kurang dari sebulan ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dapat beribadah di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Allahumma ij'al jam'ana hadhil laila jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ya Allah wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma wala ma'zuran wala ma'thuma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wa fathum wa la tadurruhum wa fiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wal ahl wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.